Pada saat lo lahir lo ateis, men. Iya, kita nggak tahu apa-apa ya. Iya, lo karena lingkungan dan karena kebudayaan dan karena hal-hal yang lain. Jadi terlepas dari apakah yang dipercaya ada atau tidak, ya terlepas apakah yang dipercaya ada atau tidak. Pada saat kita lahir, kita belum punya capability untuk mengerti belief system. Jadi sebenarnya semua orang yang lahir, terlepas dari Tuhan ada ateis. Manusia secara fitrah, yaitu membutuhkan Allah yang Maha Menciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang ateis. Jadi, akhir-akhir ini para pemuda yang mulai lari dari agama hingga menjadi agnostis, yaitu tidak beragama tapi percaya Tuhan. Atau mereka menjadi ateis, yaitu tidak mempercayai adanya Tuhan dan agama. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi pembahasan ini sangat penting sekali. Tren para pemuda mulai lari dari agama. Dan pembahasan ini agar supaya para pemuda untuk kembali kepada agama, yaitu terutama ajaran agama Islam. Nah, teman-teman, saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafizahullah tentang terkait masalah ini. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya. Kisah beberapa waktu lalu di Jakarta ini kisah nyata. Ada satu anak mahasiswa kita, orang Indonesia, tinggal di Amerika. Semua temannya orang ateis, nggak ada Tuhannya. Dia pulang Jakarta, sudah mulai terpengaruh. Dia bilang sama ayahnya, "Ayah, saya punya 3 pertanyaan dalam Islam. Kalau ada yang bisa jawab, ada ustadz bisa jawab, saya tetap Islam. Kalau tidak, saya murtad." Subhanallah ya. Kata ayahnya, "Coba tanya saya dulu, nak." Baik, anak ini mulai bertanya. Yang pertama, ayah, katanya dalam Al-Quran, ayah, iblis itu diciptakan dari api. Benar, ayah? Benar. Benar. Baik. Ya. Al-Quran juga menceritakan, ayah, bahwasanya iblis nanti hari kiamat masuk ke neraka. Neraka itu isinya api, ayah. Benar, ayah? Benar. Terus iblis rasa apa, ayah? Iblis dari api, disiksa di api. Rasa apa? Ini pertanyaan orang ateis ya. Dia selalu mau hubungkan dengan akal dia. Ingat, akal mengikuti wahyu, bukan wahyu ikuti akal. Karena manusia nggak tahu. Bapak Ibu kalau minum air, ini minum ini, saya nggak tahu yang mana tegukan saya jadi air seni, yang mana bagian dari komponen darah saya nanti kan. Kue yang saya makan ini saya nggak pernah tahu yang mana jadi kotoran, yang mana jadi nutrisi tubuh kan. Itu di badan kita nggak pernah tahu. Bagaimana kita mau bicara tentang wahyu Allah, nggak nyambung gitu kan? Betul. Jadi di sini kita banyak sekali yang kurang gitu. Baik, ayahnya nggak bisa jawab, nggak ada ilmunya masalah iblis nih. Yang kedua kata anak muda ini, ayah, katanya Tuhan kita Allah. Benar, ayah? Benar. Tapi Allah nggak kelihatan, ayah. Nah, ini baik, ya. Saya mau yakin Allah itu ada, tapi tolong berikan saya contoh satu saja fenomena alam yang tidak kelihatan, tapi saya bisa rasain. Supaya saya yakin Tuhan ada. Saya rasain, tiap hari bisa saya rasain, setiap saat bisa saya rasain, tapi saya nggak bisa lihat. Supaya saya yakin Allah ada. Juga ayahnya nggak bisa jawab, nggak ada ilmunya. Yang ketiga, ayah, ada kalimat dalam Islam, kalau sudah disebutin nggak bisa dibantah. Itu takdir. Kalau dia mati tabrakan, takdirnya. Siapa yang bisa bantah? Nggak ada yang bisa jabarin. Takdir artinya sudah selesai, terima aja. Apa itu takdir, ayah? Juga ayahnya nggak bisa jawab. Cari ustadz, dapat satu ustadz. Begitu datang ustadznya, langsung dikatakan oleh anak muda ini, "Ustadz, saya punya 3 pertanyaan dalam Islam. Kalau bisa dijawab, ya saya tetap Islam. Kalau tidak, saya murtad. Tapi ustadz jangan marah ya." Baik, silahkan. Yang pertama, iblis ustadz dari api ciptakan, masuk neraka di api. Apa yang dia rasain? Baik, yang kedua, contoh saja satu ustadz, fenomena alam yang bisa saya rasakan setiap saat tapi nggak kelihatan, supaya saya yakin Allah itu ada. Baik, yang ketiga, ustadz, apa itu takdir? Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ustadznya berdiri ditampar anak muda ini. Wow, jadi ustadznya itu berdiri langsung ditampar anak muda itu ya. Wah, nah teman-teman ya, jadi mereka itu memang memakai dengan akal ya. Kalau memakai dengan iman, memang tidak nyambung sama sekali ya, karena mereka itu yang mereka kedepankan itu akal. Jadi mereka itu tidak percaya dengan namanya wahyu. Jadi semua itu pakai akal ya. Kenapa Allah tidak kelihatan? Di mana Allah? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mari kita lanjutkan ya. Waktu ditampar anak muda bilang, "Kan Ustaz tadi janji nggak marah."
Kata ustaznya, saya nggak marah. Tamparan saya ini jawaban atas 3 pertanyaanmu. Anak muda ini bilang, bagaimana Ustaz, tolong rincikan. Ya. Baik, kata ustaznya, masalah pertama iblis. Saya ingin tanya, pipi kamu komposisinya apa? Kulit, daging, sama tulang. Tangan saya? Kulit, daging, sama tulang. Waktu saya tampar sakit nggak? Sakit. Begitu juga iblis hari kiamat. Dijawab secara rasional, karena dia rasional. Betul, gitu betul. Kan? Baik. Yang kedua, fenomena alam yang bisa dirasakan tapi nggak kelihatan. Kata ustadznya, waktu saya tampar, kamu rasa apa? Gitu Ustadz. Kata ustadznya, kamu bisa rasa itu? Dia bilang, ya. Kamu bisa lihat? Nggak bisa. Begitu juga Allah. Dari mana semua ini? Malam, siang, matahari, bulan, bintang, manusia, beragam macam kulit, bahasa, segala dari mana? Ada nggak yang pernah mengaku sebagai Tuhan dan mengakui bisa begitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Fir'aun cuma bilang saya Tuhan. Begitu tenggelam di Laut Merah nggak bisa buat apa-apa. Namrud ngaku Tuhan, didatangi lalat mati. Gitu kan? Nggak bisa buat apa-apa. Maka tadi apa? Sakit itu contoh fakta. Nggak bisa dilihat tapi dirasain kan? Berarti ada hal-hal yang kita tidak bisa lihat dengan panca indera tapi ada. Kan gitu. Rasa lapar, rasa haus, rasa sakit, rindu, ya sedih. Semua nggak bisa dilihat tapi dirasain keberadaannya. Baik, yang ketiga masalah takdir. Kata ustadznya, pernah nggak kau berpikir ketemu saya hari ini dan saya tampar kamu? Dia bilang nggak pernah. Itulah takdir. Gitu. Itulah takdir ya. Ini jawaban rasional untuk orang yang ateis, gitu kan? Ateis. Ya. Baik, saya jawab secara wahyu ya. Kenapa Allah nggak kelihatan? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, ini 2-3 menit ke depan lah kita jelasin masalah hadis ini. Luar biasa ini. Kalau Anda lihat di YouTube ini paling banyak komentarnya masalah hadis ini nih. Banyak orang yang sadar gara-gara hadis ini gitu. Jadi Allah, ya. jawabannya ada pada saat Bapak Ibu lagi sholat. Kita kalau takbir bilang apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Akbar ini dalam bahasa Arab namanya siga mubalaghah. Sesuatu yang melampaui batas. Misal, orang Arab kalau bilang karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab, kita pelajari dalam bahasa Arab ya. Kalau orang Arab lihat benda besar, dia mengatakan kabir. Tapi kalau ada benda lebih besar lagi, bukan lebih besar, sangat besar di mata dia, nggak ada lebih besar daripada itu, dia mengatakan akbar. Sama bahasa Arab kecil itu sogir. Kalau kecil sekali, dia lebih kecil di mata dia, dia mengatakan asgar. Gitu kan? Kalau kita mengatakan dalam bahasa Arab Allahu Akbar, ikrar kita adalah Allah Maha Besar. Nggak ada lebih besar lagi daripada itu. Bagaimana memahami kalimat ini? Jawabannya dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibandingkan langit pertama yang ada di atas kepala kalian, itu hanya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Masya Allah ya. Bapak Ibu cabut cincinnya, lempar di padang pasir, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Sudah nggak kelihatan. Kenapa padang pasir ini terlalu luas? Makanya Bapak Ibu keliling-keliling di muka bumi ini, mau di Amerika, mau di Saudi, mau di sini, Australia, di mana-mana, tetap saja tidak ada ujungnya langit kan? Iya betul. Nggak bakal bisa kita temukan. Nggak bisa. Karena luasnya langit itu. Dan Allah katakan dalam surah Al-Mulk ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang menciptakan langit itu 7 lapis, sab'a samawatin tibaqa itu susun. 1 2 3 4 5 6 7, bumi di bawah sini. 7 lapis langit di atas kepala kita nih. Baik, kita baru jelaskan langit pertama ya. Besarnya seperti padang pasir, kita seperti cincin tadi. Dan itu terbukti secara ilmiah. Saya yakin Bapak Ibu pernah belajar di pelajaran IPA ya. Waktu kita masih SD, SMP itu kan ada. Saya punya teman dekat, dosen di UI, pernah ikut dengan saya waktu saya lagi piknik dakwah ya ke beberapa wilayah di Indonesia. Dia ikut dengan saya kebetulan, dia hobi sekali mendengarkan ceramah, sampai ikut gitu. Dan dia bilang, waktu saya jelasin masalah hadis ini, dia bilang, Ustadz, para ilmuwan itu di abad ke-17, abad 17 sampai abad 18 gitu kan, 1800-an, itu mengira matahari itu adalah planet terbesar di alam jagat ini. Dan mereka tidak mengatakan tidak ada lagi yang lebih besar daripada matahari di alam penuh semesta ini. Dan bumi ini, matahari itu jutaan kali lebih besar daripada bumi. Gitu kan? Ini jawaban para ilmuwan. Dan dia bilang, ilmuwan dikagetkan di abad 19 dan terutama sekarang abad 20-an ini, itu sudah luar biasa. Mereka kaget ternyata di alam semesta ini ada miliaran matahari dan planet-planetnya.
Yang lebih gede lagi ya. Jadi bukan, ini kan kita matahari dengan planet termasuk adanya bumi sampai ke Pluto kan gitu. Ada ternyata miliaran matahari dengan planet-planetnya di sana di langit. Jaraknya sekian juta tahun dari bumi. Jumlahnya nggak terhitung. Miliaran bintang gitu kan. Itu luar biasa. Dan semua Bapak Ibu sekalian ini ada di bawah langit pertama. Semua ilmuwan mengatakan, yang kafir ataupun yang muslim mengatakan mustahil ada manusia bisa pegang langit dengan tangannya. Dari sini aja ke Pluto, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah baca buku anak saya kelas 2 SD, ilmu pengetahuan alam. Pas dulunya alam semesta. Alam semesta. Ditulis itu, jarak antara bumi dengan Pluto itu 274 tahun. 274 Fakta tahun. Ilmiahnya ya. Allah. Makanya nggak ada astronot dikirim ke Pluto mati tengah jalan. 274 tahun, bayangin tuh. Nggak mungkin. Manusia cuma bisa pakai alat. Oh, di sana ada ini ya, komposisinya ini ya, dan seterusnya. Iya. Cuman itu kan. Itu sebatas kita. Semua itu di bawah langit pertama. Nabi SAW lanjutkan dalam hadis, dan ini wahyu yang disampaikan, gitu kan? Kata Nabi SAW, di atas langit pertama ada langit kedua. Besarnya langit kedua itu digabung antara langit pertama sama bumi hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Nggak kelihatan juga. Bagaimana tuh langit kedua yang di atasnya? Gitu? Di atasnya lagi langit ketiga, langit kedua, satu dan bumi digabung tiga-tiga hanya seperti cincin di padang pasir. Sampai langit ketujuh, langit ke-6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 lapis langit dengan satu bumi. Dibanding langit ketujuh hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Pertanyaan kecil Bapak Ibu sekalian, kita di mana nih? Ya, aneh kan? Kalau ada manusia nolak ada Tuhan, apalagi ngaku Tuhan. Di Kalimantan pernah ada tuh ngaku Tuhan, luar biasa gitu. Sampai sudah meninggal orangnya, Tuhannya bisa mati gitu. Langit ini Bapak Ibu sekalian, dalam keyakinan kita sebagai muslim itu tidak kosong, ada penghuninya. Bapak Ibu mau tahu hadisnya? Ada hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW sedang mi'raj ke langit, gitu kan? Beliau mengatakan, waktu saya sedang mi'raj ke langit, mau menerima perintah sholat, saya melewati 7 lapis langit itu. Dan setiap saya lewati langit tersebut, demi Allah, demi jiwaku, maksudnya demi Allah ya, tidak ada tempat ukuran 4 jari manusia di langit yang saya lalui, kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku, penuh dengan malaikat. Nggak ada jarak 4 jari loh ini. Antara saya sama Pak Aud saja ini masih sudah setengah meter, gitu kan? Kata Nabi SAW, di langit ke-7 ada Baitul Ma'mur, seperti Ka'bah di muka bumi. Ka'bah tempat tawafnya manusia dan jin. Kalau di atas itu tempat tawafnya malaikat. Kata Nabi SAW, tiap hari ada 70.000 malaikat tawaf, pergi nggak pernah kembali lagi, mati sudah. Besok malaikat baru 70.000 pergi, hancur nggak pernah lagi. Karena malaikat juga dimusnahkan oleh Allah, gitu kan? Semua, tapi diciptakan setiap hari. Terus 70.000 terus, nggak pernah habis. Baik, di atas langit ke-7 masih Sidratul Muntaha. Pernah dengar kan? Iya, pernah dengar. Apa itu? Pembatas antara Allah dengan makhluknya. Kata Nabi SAW, besarnya Sidratul Muntaha itu digabung antara 7 lapis langit dengan bumi. 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Itu gimana itu? Kita kalau tanya ada di mana kita nih? Lebih halus daripada debu di ruangan ini gitu. Iya. Allah terlalu besar untuk dilihat dengan mata manusia. Kita lihat ke matahari saja 1 menit mata kita bisa rusak. Iya, tidak mampu ya. Bagaimana kita mau lihat kepada Allah? Dan bukan cuma kita, semua nabi-nabi Bapak Ibu sekalian belum pernah lihat Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah, yaitu tentang terkait masalah orang ateis ini yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Ya, jadi bantahannya itu sangat mudah sekali ya, karena mereka itu berpikiran dengan rasional ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi mereka yang menyatakan bahwasanya Allah itu tidak ada atau tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, mari kita merenungkan, yaitu bahwasanya Allah itu ada dan ini merupakan fitrah manusia. Manusia secara fitrah yaitu membutuhkan Allah yang Maha Menciptakan. Allah telah menciptakan manusia dengan fitrah ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Artinya, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Surat Ar-Rum ayat 30. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan fitrah dan bahkan cinta terhadap fitrah ini.
Kemudian beliau berkata, yang artinya, semua hukum syariat secara zahir dan batin telah Allah letakkan ke dalam hati manusia, dan hati mereka akan cenderung pada fitrah ini. Allah memasukkan rasa cinta akan kebenaran. Lihat tafsir As-Sa'di. Lalu ada sebuah kisah sebagai renungan bagi ateis, bahwa ada seseorang yang pernah bercerita kepada kami, yaitu ada kejadian bahwa ia pernah menaiki sebuah pesawat. Di pesawat tersebut duduk di sebelah kirinya seseorang yang beragama Nasrani, dan duduk di sebelah kanannya seorang ateis. Suatu ketika pesawat tersebut berguncang dengan sangat dahsyat. Kemudian pilot pun mengumumkan bahwa cuaca sedang buruk. Ada kemungkinan pesawat tersebut akan melakukan pendaratan darurat. Orang ini beragama Islam berdoa ikhlas kepada Allah. Kemudian ia melihat temannya di sebelah yang beragama Nasrani pun berdoa. Ia pun melihat teman sebelahnya lagi yang ateis hanya bisa pasrah dan terlihat bingung. Setelah sekian lama pesawat kembali tenang dan cuaca kembali membaik, orang ateis itu berkata, "Aku melihat kalian berdoa dan kalian bisa merasa tenang sedikit, sedangkan aku bingung berdoa kepada siapa aku tidak tahu, dan kepada siapa aku berharap di saat-saat genting seperti ini." Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah renungan bagi orang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan dan tidak mempercayai agama. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.